Waduh, Kenapa dia nggak sembuh-sembuh? Karena terus aduh. Kita ini kembali ke tema aja lah, masalah sama saya. Jack, Bang Jack, silakan diskusi dengan baik Bang Jack ya. Karena banyak Iya, teman-teman jadi yang begini loh, mendengarkan. kalau orang yang beradab gitu loh, contoh nih ada orang tua ngobrol, tapi kalau kita sela-sela itu namanya otaknya nggak waras gitu loh, karena dia nggak beradab. Kalau orang tuanya normal nggak apa-apa kita dengar. Iya. Kalau orang tua gila Jadi nggak memang bisa kita dengar. Gitu. Kalau orang yang diteladani, orang yang ada diteladani ajaran Bible orang itu adab, ajaran Bible itu jadi pasti. Ada, Jack. jadi gini loh, kalau orang yang beradab itu ya pasti dia punya kasih, tapi Ya, kalau orang Yesus yang aja tidak nggak beradab dia dia membuat susah orang dia tuanya. dikuasai oleh roh-roh jahat gitu loh, Nggak roh-roh apa-apa. jahat. Yesus aja nggak beradab dia Ya. membuat susah orang tuanya. Nggak Dia apa-apa. mencari Kalau jadinya. kalau orang tuanya kayak gini, tak bisa kita biarkan. Udah, bisa kita Kalian kondusif, Jack. harap- Udah, kembali ke Jadi- tema aja lah. Udah, Pak. Giring ke tema. Iya, makanya kalau bicara satu-satu enak. Kalau si Abu ini kan nanti Kenapa kamu khotbah di mau sini? bicara, Izin. jadi gimana mau berdiskusi Sebab dengan kau kalau kau memberikan orang bicara di sela-sela? penyesatan, jadi harus dihentikan. Jadi Kau menyatakan sekali- kitab ibunya suci, panggil tulisan nabi-nabi. Kalau Kitab aku di suci itu sela-sela, berarti aku wahyu. turun dulu karena kalau semua bicara nggak ada gunanya. Aku izin turun dulu ya, Kau tak teman-teman ya. pernah bisa kau dialog sama saya. Semuanya. Memang orang udah kesumbat dengan Jangan, ekor Jack. B2. Aduh. Dia tidak pernah bisa sama saya karena saya bantah terus itu narasinya. Disinilah kalau di Komal Muslim ya, orang oten-oten tidak pernah diturunkan itu, dipersilakan. Cobalah bayangkanlah betapa adabnya orang Islam itu. Lanjut, Bintang Timur ini. Itu saya aman-aman saja ya, mau ngomong begitu ya oke-oke saja. Oke, Bang Bintang Timur. Tadi Anda menjawab menyembah Yesus yang lahir di kandang domba, ya kan? Ya, saya mau tanya dulu Abang, ini matahari sudah sampai di sana kok? Udah. Soalnya Bintang Timur tadi saya sudah terang dari sana. Nah, saya kan di NTT Bang, makanya saya tanya, sudah sampai di sana mataharinya kok belum? Udah Bang, Bintang Timurnya udah lenyap karena udah siang Bang, udah pagi ya. Oh, terima kasih. Nanti malam habis maghrib nanti baru muncul lagi Bintang Timurnya. Jadi Di gini sini Bang baru Bintang jam Timur, 11. Bang Bintang Timur, aku menariknya sedikit di sini Bang. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini kan apa Minggu. nih, Bang? Sebenarnya di situ bunyinya begini Bang, hari ini orang baru tahu ada firman yang begitu hari ini. Abang menambah-nambah, nggak enak Bang. Jujur lah. Bang Itu nambah-nambah. antikristus Bang. Nah, kan kita baru Antikristus. tahu hari ini nah. Kan begitu Bang. Abang bidat loh Bang, nggak boleh nambah-nambah loh Bang. Biarin aja orang mau bilang beda atau memang nyata hari ini baru tahu kok. Udah kenyataan. Ini Bintang Timur ini nggak pernah serius kalau diskusi, jadi Bahaya. ketawa-ketawa aja dia Iya, ini. 50 orang loh Bang. Kita mau mendapatkan poin di sini Bang, bukan Kita nggak harus bisa. santai, enjoy saja. Jangan terlalu tegang pagi-pagi nih Iya. guys. Dia tak bisa Bang Kopi-kopi. Andi. ini iman loh Bang, kepercayaan tauhid loh Bang. Nggak bisa kita anggap seperti cari jodoh, nggak bisa begini Bang. Iya, perjuangkanlah, ini Tuhan loh. Iya. Saya punya Tuhan itu tidak perlu saya perjuangkan. Itu Masya Allah, didengar orang loh Bang, oten-oten bawa malu loh, Bang. biarin saja, tidak masalah. Memang harus didengar kok daripada hewan yang dengar dengan orang. Coba saya satu pertanyaan izin. Bintang Timur, kau lebih percaya perkataan Yesus apa Paulus? Sebenarnya saya itu Yesus maupun Paulus semuanya buat saya itu firman Tuhan lah. Baik, baik. Berarti dua-duanya kau dengar ya? Ya jangankan perkataan Paulus, perkataan Abang kalau kebenaran saya Tidak, percaya. tidak. Ini saya bicara Begini, Paulus karena sama begini Yesus. Sederhana, begini Bang, Ya. begini sederhana saya ngomong itu. Meskipun perkataannya Abang, kalau menyangkut firman Tuhan soal kebenaran, saya percaya dong. Ya, ya, Masalahnya. oke. Ini sekarang saya spesifik kepada Paulus dan Yesus. Mana yang lebih kau dengar? Makanya saya bilang tadi, jangankan saya kan sudah kunci di situ Bang, jangankan Oke. Paulus. Oke. Abang saja bilang kebenaran saya percaya kok. Ada satu
poin di mana Yesus dan Paulus berbeda dalam pandangan itu. Siapa yang kau dengar? Paulus atau Yesus? Masalahnya begini Bang. Sabar. Ada satu pandangan, ya, poin yang satu, tapi pandangan yang berbeda antara Paulus dan Yesus. Mana yang kau dengar? Nah, pandangan itu yang saya belum paham ini. Yang cara pandang Yesus dan cara pandang Paulus itu yang saya harus mengerti dulu Bang. Itu masalahnya. Baik. Terkait dosa waris. Oh, gampang. Oke. Baik. Yesus tidak pernah menyinggung soal dosa waris. Bahkan menyebut nama Adam pun Yesus tak pernah. Lalu Paulus mengatakan dengan matinya Yesus dia menebus segala dosa. Ini sebuah pertentangan yang luar biasa ya. Bahkan Yesus mengajarkan tentang pertobatan, ya, pensucian diri kembali kepada Bapa dalam keadaan berserah dan lain sebagainya. Tapi Paulus berkata dengan mengimani Yesus mati di salib, dosa diampuni, ditebus oleh dosa. Apa oleh Yesus? Gimana itu? Coba. Nah, kita harus pikir begini dulu Bang. Ini enak sebenarnya. Dipikir apa dibaca ini? Saya yang harus pikir. Karena saya harus jelas dong Bang. Iya. Kalau saya tidak ngomong tidak dulu pikir nanti bilang, oh ini orang ini tidak ada otaknya. Ya. Enggak dari dahulu berpikir. Begini Bang, apa sih kita harus paham dulu kenapa sampai Paulus itu berbicara masalah konsep dosa waris. Ya. Kenapa itu? Begini, sebenarnya saya paham begini dulu. Sekiranya Adam itu tidak mati, berarti kita juga tidak mati. Udah. Jangan bikin asumsi gitu loh. Ada pernyataan Yesus tidak ada dosa waris, tapi pernyataan Paulus ada dosa waris. Mana yang lebih didengar? Sebenarnya Yesus itu tidak pernah mengatakan tidak ada dosa waris. Terus? Yesus itu tidak pernah mengatakan dosa waris loh. Ada atau tidaknya dosa waris, Yesus tidak pernah mengatakan hal itu. Tapi dari pernyataan dia yang lain menunjukkan kalau orang berpikir kan gitu. Ketika Yesus berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang mereka sebab orang seperti itu empunya kerajaan Allah. Artinya anak-anak itu dia tidak punya dosa apa-apa. Kalau memang konsep dosa waris ini mau dia anak-anak ke orang tua ke kena semua kan gitu. Begini, makanya tadi itu saya mau jelaskan waris itu Pak, warisan itu Pak. Ini kan warisan darinya, dasarnya. Warisan. Ya, Kata terus, waris ini kan dosa, waris kan warisan dosa. ya, warisan yang diwariskan dosa. Ya. Justru bertentangan lagi dengan pernyataan Yesus. Anak tidak menanggung dosa bapa, bapa tidak menanggung dosa anak. Ayo. Jawablah itu. Bagaimana lagi sekarang? Saya bagaimana nih? Saya baru 2 kata nih sudah hajar memang. Begini. Mungkin Anda mengajak berbicara orang yang bisa berpikir 2 langkah dari satu katamu yang keluar gitu loh. Kalau satu kata saya berpikir 2 langkah, pasti jatuhnya ke sini, pasti jatuhnya ke sini. Jadi tak perlu lagi kau dikte. Sekarang kau katakan ya, tahu warisan. Nah, warisan ini kan, warisan. Apa yang diwariskan? Dosa, betul? Pemahaman abang itu saya bilang, kemampuan abang berpikir cepat, saya tahu itu. Sehingga abang bilang 1 langkah, saya sudah 10 langkah, itu saya percayalah. Abang jenius kok. Bukan, kita berbicara tentang dosa waris. Anda mencoba menjelaskan apa itu waris, kan begitu? Makanya saya mau jelaskan apa itu waris. Yang diwariskan apa? Makanya saya bilang tadi, sekiranya ini Kan saya jawab elit Bang, tapi berilah kesempatan saya untuk ada. Begitu. Sekiranya Adam tidak mati, kita juga tidak mati. Percaya? Ini saya nggak suka perspektif begitu, pandangan tuh. Saya nggak bilang pandangan. Saya tanya Anda bagaimana, siapa yang Anda dengar, perkataan Paulus atau Yesus terkait masalah itu. Jangan kasih pandangan gitu loh. Jadi inilah jadinya susah, saya tidak bisa berdiskusi dengan abang. Bukan, karena pandanganmu itu pandangan yang umum. Kalau Adam tidak mati, kita tidak mati. Kalau Adam mati, kita mati. Terus apa poinnya?
Poinnya dengan Nanti poinnya pertanyaan larinya ke waris. lah. Kalau begitu, Yesus juga mati menanggung dosa Adam, dosa waris Adam. Nanti Anda bilang tidak. Sementara dia manusia, dia orang. Disitulah Maksud kalian saya ini itu suka begini, kejebak dengan pernyataan kalian di awal. Sebenarnya abang kan berpikir saya terjebak. Padahal saya tidak terjebak Iya, kok. Saya tidak iya paham. sekarang oke baik. Berarti Masalahnya Anda itu mengakui apa bedanya Yesus antara abang dengan saya, baik, Kak? baik. Yesus mati karena juga kena dosa Adam. Kan saya ada dengan abang cara berpikir beda, nah. Enggak, karena penjelasan Anda demikian. Kalau Adam Kan saya tak punya mati, menurut saya, nah. ya, kalau Adam tak mati, kami mati. Kami tak mati. Kalau Adam mati, semua mati. Oke? Nanti ujung-ujungnya Nah, karena tidak ada yang mampu ya menebus, menanggung dosa itu, maka satu-satunya manusia yang suci yang datang dari Bapa, dialah yang akan menggantikan. Itu Paulus. Makanya saya bilang, kata Paulus dengan kata Yesus terkait hal ini, mana yang kau dengar? Mana yang kau ikutin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Bang Bintang, sebelum saya bertanya ini, saya sudah dalami, ya, saya sudah dalami konsep dosa waris ini. Tinggal saya ingin tahu bagaimana pandangan orang Kristen terhadap pernyataan Paulus dan terhadap pernyataan Yesus. Kalau memang benar mereka pengikut Yesus, tentu perkataan Yesus lebih mereka dahulukan daripada perkataan Paulus. Tapi nyatanya kalian lebih mendengar pernyataan Paulus daripada perkataan Yesus. Begitu Sejak Bang dulu, Bintang. sebenarnya begini, Bang. Kita dua itu beda. Bukan dengan saya saja berbeda, kau dengan Bible juga berbeda, dengan Yesus pun kau Bukan berbeda. orang seluruh dunia ini saya berbeda. Iya, kalau dengan Paulus Kristen sama, iya. Begini, mungkin Kristen lain mungkin sama, tapi saya beda Kristennya. Oke. Saya sendiri. Bintang, kamu kemana-mana ini, tidak dapat apa kita ini. Kamu tuh mengikuti Paulus atau mengikuti Saya mau ngomong abang tidak memberi kesempatan saya untuk bicara kok. Kasih dia kesempatan bicara dulu, Bang. Gimana nih? Saya mau ngomong apa? Langsung Bintang dipotong Timur. sana. Saya mau ngomong gimana nih? Kalau Udahlah. nanti kan kalau jadinya begini, saya tidak bisa ngomong. Kan sederhananya begitu, Bang. Ya udah, ya udahlah. Bang Bintang Timur. Bang Bintang, Iya, Bang, saudara. Kalau saya mau ini kayaknya cuman pengen tahu aja sih, Bang. Kalau kayak itu pembaptisan itu untuk apa, Bang Bintang, saudara? Apa itu, Saya Bang? cuma tahu Bintang Timur, saudara. Bintang Timur lagi. Pembaptisan itu untuk apa, Bang? Itu untuk pengetahuan saya aja sih. Pembaptisan. Sebentar Iya, Bang saudara, Handoko, iya, saudara. sebentar Bang Handoko. Bukan saya memotong supaya kita dapat poin. Bang Abu Hamid itu kan belum selesai nih Bang. Masalah dosa waris dan Baik. waris. Gitu loh Bang. Izin Baik Bang. Oh, iya. Sebenarnya bagus tuh. Itu bagian dari itu Bang. Pernyataan pembaptisan itu bagian daripada dosa itu, dosa waris itu. Nah, dia Apakah ini- betul konsep yang diajarkan oleh Paulus tentang dosa waris itu, sementara Yesus itu memberitahukan tentang pembaptisan? Nah itu bagus tuh, Lanjut. nyambung tuh. Yesus kan dibaptis gitu, Saya Bang. tanya dulu Ya. yang abang tadi waris itu. Nah, jawab itu dulu. Sejak dan Hawa jatuh ke dalam dosa oleh godaan iblis yang berbentuk ular, manusia dosa. Ya udah. Sejak saat itulah kita itu gampang digoda oleh iblis. Ya. Anggap saja sudah tergoda Jadi, sudah. ya, Manusia iblis sudah tergoda menggoda. semua. Ya sudah. Anggap sudah tergoda semua. Dengan kejatuhan Adam Goda oleh iblis kita. tergoda semua manusia. Oke, clear. Manusia jatuh dalam dosa Warislah semua. Goda itulah waris goda, Oke. waris goda. Nah, begitu. Oke. Lalu bagaimana pernyataan upah dosa adalah maut? Upah dosa adalah maut. Hmm. Kan upah mencuri ayam nih ganjarannya penjara. Sederhana begitu, Bang. Nah, coba Bang pikir, upah mencuri ayam itu apa, Bang? Kalau di kampung saya digantung di tower di Telkomsel. iya, Nah,
Nggak di penjara di sini, digantung di ujung menara itu, Telkomsel itu. Upah mencuri ayam gantung di ujung menara. Sebenarnya Apa begini, bedanya dengan Ustaz upah Abu. dosa dalam laut? Ya, ya, ya. Sebenarnya kalau dirangkai dari kata awal begini, Bang Bintang. Coba keselamatan menurut Yesus sebelum masa dakwah Yesus itu gimana? Sebelum adanya Yesus. Kalau sebelum adanya Yesus berarti sudah ada dong di dalam PL itu tentang dosa waris. Atau dosa Begini, yang Bang, dilakukan oleh Adam toh. Coba di mana kira-kira itu ada menyebutkan dosa waris sebelum perjanjian lama? Konsep dosa waris ini Paulus yang menemukan konsep. Dia cara Betul. Setuju. Makanya saya tanya langsung, nggak usah diputar-putar. Kau dengar Yesus atau Paulus terkait masalah dosa waris ini? Itu kan simple. Akhirnya Dia Anda kan akui menemukan, juga. Akhirnya Anda akui juga kan, akhirnya ini dosa waris konsep Paulus. Selesai sudah. Selesai. Saya clear ya. Host sudah selesai ya. Ya. Iya, Begini, Abang. kalau Anda baca itu memang betul. Paulus yang menerasikan awal itu Roma 5 nomor 12. Sementara Yesus dan sebelum masa dakwah Yesus nggak ada tentang dosa waris ini. Dosa waris kalau harta waris ada, kalau dosa waris nggak ada, Pak. Karena begini, keselamatan menurut Yesus sebelum masa dakwah Yesus, contoh Yesaya 45:21. Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain, tidak ada Tuhan selain daripadaku. Tuhan yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali Abangku, sebentar dulu. jangan Sabar, terlalu sabar. jauh-jauh dulu lah, Abangku. Dengar dulu, saya ini mau ngomong. Yesus itu tidak. Sekarang poin pertanyaan Yesus ini, itu cara dengar poin dulu, tadi Bapak Abangku. sudah jawab, ya toh. Yang Dengar dulu, mengajarkan itu Abangku, Paulus, Abangku. sementara Yesus tidak pernah menyebutkan nama Adam. Nggak pernah ada dari keluar dari mulutnya tentang nama Dengar Adam. dulu, Abangku. Mau dengar apa Yesus sama Bapak? itu, Saya pengajar para pendeta, mau dengar apa sama Bapak jemaat? aduh, Aduh, pendeta yang tadi kan- bagaimana dulu yang Abang ajar? Ini orang hutan, ini petani dari timur nih. Iya makanya Terus Pak, terang, saya kira makanya Abang tuh tidak kalau bisa Bapak ngajar saya sudah deh. mengakui tadi, berarti Bapak jelas mengikuti ajaran Paulus. Yesus tidak pernah Dengar keluar dari dulu, mulutnya tentang makanya Adam. dengar dulu. Terserah, Nggak kau ada. mau ajar pendeta, ke ajar pastor, ke ajar paus, ke saya tidak peduli. Oh Ini iya, nah petani sekarang dari Anda timur mengikuti ini. ajaran Paulus, betul? Akui dulu. toh? Petani dari timur ini. karena tidak ada Makanya keluar dari saya mulut dengar Yesus dulu. tentang Kalau Adam. abang tidak bisa mendengar Coba. saya, bagaimana abang tahu bahwa nyamuk sementara gigit abang? Bang, coba ada nggak data di dalam Bible Yesus menyebutkan nama Adam aja? Ada nggak? Nama Adam aja? Saya kan bilang tadi, abang dengar dulu saya. Kalau saja abang tidak bisa Silakan, mendengar silakan, saya, silakan. bagaimana abang Silakan, tahu bahwa silakan. nyamuk sedang menggigit abang? Iya nyamuk. Silakan nyamuk. Aduh, makanya saya tidak peduli abang ngajar paus kayak pastor, ngajar saya tidak peduli. Tapi belum tentu kau bisa mengajar petani ini dari timur, belum tentu. Asumsi kamu saya dengar. Silakan. Jadi onggok sampah itu jangan terlalu remeh lah. Dia bisa terbakar dan menghanguskan. Sangat sulit meyakinkan lalat kalau bunga itu lebih indah daripada sampah. Oke, lanjut. Abang tahu kalau sampah itu kalau bakar menyala bisa bakar orang berumah loh. Daripada sampah gitu sebenarnya yang pas. Ya toh? Itu yang pas. Silakan. Saya tidak mau ngomong itu salah, itu benar, kamu salah, saya benar, tidak. Saya itu hanya mau menyampaikan kebenaran. Tidak peduli siapa yang mendengar saya. Yesus itu tidak pernah mengenal ajarannya Musa. Tidak percaya. Nah, kalau abang-abang ikut ajaran Musa, ajaran Ibrahim, dia itu tidak percaya itu, abangku. Terus Matius 5 nomor 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Torah. Hukum Torah itu dari mana? Dari setan atau dari Musa? Satu ayat saja saya ngomong di sini, abang pasti ketawa nanti lah. Nah sekarang saya tanya, hukum Torah itu diajarkan Musa atau iblis? Saya tidak peduli, dia tidak tahu Tuhannya Musa. Yesus tidak kenal Tuhannya Musa. Anda tadi mengatakan tentang ajaran Musa, hukum Torah. Janganlah kamu menyangka bahwa aku dia datang untuk meniadakan hukum Torah. Iya, dia tidak pernah kenal ajarannya Ini Musa. ajaran Paulus.
Yesus itu tidak pernah kenal ajarannya Musa dan Abraham, tidak. Mana datamu? Datamu di mana? Mana datamu? Tunjukkan data. Bintang Timur ini ngawur. Ngawur. Ngeri kali pernyataan dia. Nanti Iya. saya ngomong, Bang. Udah, Percayalah jangan kepada kamu, Kenapa di Bibelmu ada Kamu itu mendingan PR? turun, setan. Bicara nggak ada data, kau ngapain kau di sini? Untuk Ngapain memudahkan kamu di tahu. sini? Kamu Ini mau saya ngapain ngomong di sini? kebenaran, Nggak Bang. bawa data. Bukan Kami kebenaranmu, nggak mau kamu ngomong sama pelin-pelan, orang loh. goblok. Masih banyak yang Kenapa lain. saya bilang begitu? Iya. Abang percaya kenapa saya bilang begitu? Sementara Abang dengar dulu. gini, Yesus berkata, jika kamu tidak percaya kepada Musa, bagaimana kau percaya kepadaku? Musa menulis tentang aku. Coba, bagaimana bisa itu? Bibelmu sendiri yang mengatakan demikian. Ini percaya itu. Tapi dia bilang begini, Bang. Hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan yang esa. Berarti dari dulu tuh orang Israel tidak pernah mengenal Tuhan Allah itu yang esa. Paham? Musa Hai berkata di orang dalam Ulangan. Kemudian Yesus mengutip di dalam Markus. Ada 2 kali loh. Dia Anda kan baca nggak? ngomong, hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan yang esa. Berarti dari dulu orang Israel tidak paham Tuhan yang esa itu. Di dalam Ulangan 6 nomor 4 dikutip oleh Yesus Markus 12:29 kuceluk. Saya tidak peduli wong dia bilang kok. Siapa yang bilang? Yesus. Hai orang Israel, Nah, Tuhan terus Allah Musa nggak kita pernah adalah ngomong Tuhan itu. yang esa. Berarti orang Israel Musa dari dulu duluan daripada pernah paham, Yesus. tidak paham. Musa duluan daripada Yesus. Ulangan 6 nomor 4. Alah, abang Enggak, bilang ulangan duluan, enam jangan bilang gimana? begitu, nah. Di Ulangan 6 Ulangan 6 gimana? nomor Coba. 4 kuceluk. Gimana Makanya Ulangan saya 6 nomor bilang 4? tadi ajaran Musa ajaran Yesus itu tidak pernah kenal itu. Masalahnya dia bilang hai orang Israel. Ayo, Ya, kenapa? Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Berarti dari dulu nih orang Israel tidak kita paham. itu Tuhan itu Esa. Datang Kristen ajaran Paulus. Dan doktrin Dengar dulu, Bapak-bapak orang gereja, Israel toh. itu tidak pernah kenal Tuhan yang esa. Betul, betul. Nanti dipas di gini, pas di ini. Hai orang Yunani, kan gitu. Hai orang Yunani, ketahuilah Tuhan kita 3 tapi 1. Ah, itu baru. Kalau di Israel Begitu. enggak. Saya sepakat. Ini. Makanya abang boleh bilang tadi abang ajar pendeta, tetapi petani dari timur ini abang tidak bisa mengajar lah deh. Musa Jujur. mengajarkan ulangan 6 Terserah, dia bilang hai orang Israel. Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Dengarlah hai orang Saya kan Israel. bilang tadi. Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa. Sama seperti Yesus. Yesus Markus bilang 12, hai orang 29. Israel, Tuhan Allah Dengarlah kita. hai orang Israel. Tuhan Pernah Allah percaya kita Tuhan. itu Tuhan itu Esa. Penegasan di situ satu Tuhan kocluk. Datanglah Kristen yang tidak pernah keluar dari mulut Yesus Kristen. Nah, dibawakan oleh Paulus, gitu. Yesus nggak pernah keluar dari mulutnya Kristen, apalagi Kristen kan keluar nggak pernah. Udah gini aja lah, sudah. Stres, guru Maaf, pendeta, maaf, guru gini pendeta aja lah. Kamu stres. ngikuti ajaran Paulus atau ngikuti ajaran Yesus itu aja lah. Udah. Orang Israel tidak pernah percaya Tuhan yang esa. Apa? Saya mau tanya bintang Baru timur. di situ dibilang firman Allah, tapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu. Kan dia bilang begitu. Iya, kamu ngikuti ajaran Nah, coba Paulus, bandingkan. ngikuti Perjanjian ajaran lama Yesus. mengatakan Bapak, Allah berfirman, tapi perjanjian baru mengatakan Yesus berkata. Apa bedanya? Kenapa kamu ada di situ perjanjian lama? Di Bibelmu, jawablah. Hah? Ada apa, Bang? Iya, di Bibelmu kenapa ada Ini perjanjian gimana lama? perjanjian Untuk lama? Musa. Wong Yesus saja tidak pernah mengajarkan tentang perjanjian lama, tentang Allahnya Musa kok. Kenapa ada di Bibelmu dilengkapkan di situ di perjanjian lama? Coba. Orang tulis apa cerita sama dengan buku yang itu. Bintang timur, jangan banyak Apa, oke bungkus kau. pisang Saya apa? mau tanya kau. Bungkus pisang apa? Bibelmu bungkus pisang begitu. Saya ceritakan nanti di bawah ini nggak enak tapping-tappingan bawah gitu loh. Ngamuk dari malam deh ini. Ngomong. Tidak ada orang tapping dari bawah. Jangan terpengaruh dengan tapping dari bawah, Bang. Kok dari bawah tuh begitu orang. Kalau kau memang ajaran Biasanya benar, saya mau tanya kau. Bintang timur, kalau kau memang ajaran benar, saya mau tanya kau. Bisa jawab kak? Dong, masa nih belum tanya sudah tanya bisa jawab. Tanya dulu baru bilang bisa Saya jawab. mau tanya, Begitu loh, Bang. kalau kau memang ajaran benar, kau bisa jawab. Sebelum gelap dan terang ada apa? Sebelum apa?
Sebelum gelap dan terang ada apa? Sebelum gelap dan Sebelum gelap dan terang ada apa? Kalau kau memang ajaran benar. tidak ada apa-apa. Ada asumsi. Tidak ada apa-apa. Itulah berarti kau itu ajaran salah kalau kau tidak bisa jawab. Pertanyaannya Tidak saya apa-apa. sebelum gelap dan terang itu ada apa? Coba kamu jawab tuh, coba. Berarti ajaran kau benar kalau kau tidak bisa jawab. Iya, saya tanya benar, kau dulu sebelum terang dan gelap itu ada apa? Coba kau jawab dulu. Ngakulah kau tidak bisa jawab kan? Kau jawab dulu. Saya bilang tadi tidak ada apa-apa. Berarti itu sudah jelas ajaran Kristen itu salah kalau kau tidak bisa Sekarang jawab. saya mau tanya kau dulu. Saya balik bertanya. Sebelum terang dan gelap itu ada apa? Coba kau jawab. Sudahlah, pertanyaan itu saja kau tidak bisa jawab. Berarti ajaran Kristen itu salah. Kau sendiri tidak bisa jawab sendiri kok. Saya jawab ya. Saya Saya kasih tahu jawab. kau. Mana? Coba. Naikkan oten, ada oten di bawah. Coba. Ya, Coba kau jawab. jawab. Ada Jawab. gelap sebelum gelap dan terang ada Sang Pencipta. Bagaimana kau tahu sang pencipta? Gelap dan terang saya tidak ada kok. Kau tadi tidak bisa Saya menyimak di jawab. bawah Saya saja, Bang. jawab, kau tanya dulu. Oh, ini kamu masalahmu. Penggelap dan terang tidak ada. Bagaimana kau tahu sang pencipta itu Itu ada? ajaran salah. Sebelum gelap dan terang. Kau bingung ada Sang sendiri Pencipta, pertanyaanmu bodoh. itulah. Nah, ketahuan kau itu kurangnya masalahnya. Kau itu Mana saudara bodoh, kau itu sok pintar, kau itu Bagaimana bodoh, kau tahu itu dia ajaran sesat, karena kau itu. gelap dan terang belum ada? Bagaimana kau mengerti bahwa dia ada? Sebelum gelap dan terang itu ada Sang Pencipta. Dari mana kau tahu abangku? Gelap dan terang belum ada. Dalam Dia data menciptakan gelap dan terang. aja lah pakai data aja Loh, kan udah ada kuning simple. Kalau sudah Karena ada gelap dia dan yang terangnya dulu, menciptakan baru gelap kau dan mengerti terang. dia. Loh, Karena Gelap dan Allah terang yang belum ada. menciptakan Bagaimana gelap kau dan ngerti dia? terang. Kau itu bodoh 1-0 sudah. Kau itu menyatakan Kristen itu salah. Logikanya Gelap dan begini, terang saja kau tidak Pak. tahu. Kita boleh Ada mengerti gelap, kalau sudah ada kalau gelap tidak dan ada terangnya. gelap, Kau maka tidak tidak ada akan terang. mengerti kalau gelap dan terang itu belum ada. Bintang Timur, kamu tahu nggak? Assalamualaikum, Bintang Timur, selamat pagi, saudara Ocir. Bintang Timur, Sudahlah, kamu tahu Bintang nggak? Timur, Turun dari kau koma itu dari goblok. TikTok. Kenapa saya diturunkan, Bang? Saya diam diturunkan. Siapa yang menurunkan? Sinyal kamu tuh merah. Mental itu mental itu mental. Bintang Timur, kamu tahu nggak turun dari Komal ini, dari TikTok? Tahu? Jadi kau Bintang Timur, kau itu ajaran yang salah, kau Kristen itu bodoh kau. Saya tanya begitu saja kau tidak bisa jawab. Kalau mau turun-turun Cara turun dari saya itu tidak masalah. Orang saya itu enjoy, Bang. Tidak ada ininya, tidak ada isinya kau itu. Ajaran kau itu diskusi, salah. edukasi, Kalau kau bawa data, begini, bukan bawa kalau nomor, keuangan saya bukan bacong. kau pasti mengerti siapa saya. Anda menyimak di bawah saja, Bang. Menciptakan gelap dan terang saja kau tidak Kristen tahu. bisa naik. Banyak yang Dan- mau ini. Loh, kau tidak mengerti kau punya Ya, saya pertanyaan menyimak di itu kok bawah saja, masalahnya. Turun aja. Dari tadi kamu nggak bawa data, cuman longor. Bawa data ngapain pantun di sini? Udah congor Bintang Timur itu. Di sini ini Komal internasional, gimana sih aneh? Ditonton seluruh dunia ini. Kok narasimu Saya kayak gitu? pamit nyimak di bawah saja, Bang ya. Oke. Host cuman cari Plio. Makan atau apa nih? Oh. Naik kamu, naik. Mau duit kamu? Mau duit dah? Mau duit dah? Inilah teman-teman Kristen kalau udah nggak bisa bantah Bibelnya. Nah, padahal mereka bantah Bibel sama Bibel gitu loh. Bukan bantah, enggak. Ini tuh jadi begini di bawah ini. Saya tanya yang menciptakan gelap dan terang saja tidak tahu dia. Coba naik bantah pakai data. Kayak ini temanya, Yesus bukan Tuhan. Nah, datanya mana? Oh, Yesus itu Tuhan. Nah, mana datanya? Gitu. Bukan udah nggak bisa jawab, malah mengujat. Bawa pribadi. Gimana sih teman? Ini room diskusi ditonton. Percuma. Dua Kita orang. mau kasih data, kalian tidak percaya juga percuma. Oh. Assalamualaikum abang-abangku. Ya. Waalaikumsalam.
Saudara Kami Otir Kristen percaya. Islam. Assalamualaikum wabarakatuh. Kami percaya yang penting ada datanya gitu loh. Coba ini temanya Yesus bukan Tuhan. Ada banyak data. Sudah berapa kali saya naik di kumal-kumal seperti ini. Cuma kalian itu menutup diri dan tidak membuka wawasan Anda. Dan saya tanya Ini ke bagus Yesus, nih. Pak. Bagus Saya nih. tanya- Itu. Enak nih. Nah, ini enak. Enak nih. Gini, saya Ini. tanya ke Yesus gini kan. Kalau saya sering bertanya kepada baginda Yesus, "Sus, apakah Anda Tuhan?" "Bukan, Dik, aku bukan Tuhan." "Mana data yang kamu telah firmankan?" Mana? Kamu tanya sama siapa? sama Yesus. Ah, itulah kau penipu, kau pembohong. Lah kan datamu kan di Bible itu kan ada pernyataan Yesus toh. Sama kan saya tanya ke Yesus toh. Pernyataannya, masalahnya kamu nggak tahu, kamu nggak kenal Yesus, kamu nggak tahu Saya kenal eksistensi Yesus di mana. gini, satu-satu Dari lah mana kalau kau kenal ngomong. Yesus? Hah? Satu-satu Dari kalau mana kau ngomong. kenal Yesus? Nah, iya, Hah? nanti saya jelaskan, boleh? Satu-satu. Ah, ngomong. coba. Dari mana Di kau dalam kenal Yesus? Bible, di dalam Bible begini, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah, saya baca Bible nih, ya toh? Saya baca. Yang Kristen ini mengaku pengikut Yesus. Saya tarik pernyataan Yesus dalam Bible. Makanya saya sering berdiskusi dengan Yesus dalam artian saya sering baca pernyataan Yesus. Jadi gini, saya cari nih. Ibarat saya bertanya kepada Yesus kan, "Yesus, apakah engkau Tuhan?" Yesus berkata, Yohanes 5:37. "Rupanya tidak bisa dilihat sidik, suaranya pun tidak bisa kau dengar." Siapa itu, Sus? Iblis? Itulah Tuhan. Itu Tuhan. Terus kamu Tuhan? Tidak. Kalau Asumsi. Tuhan tak bisa dilihat. Itu asumsimu. Tunggu dulu. Itu asumsi. Kamu nggak mengerti Yesus itu. Berarti data Yohanes 5:37 asumsi. Terus katanya lagi, terus yang mana Tuhan? Baca di Masalahnya kamu tidak kenal Yesus. Coba lihat dulu ini. Ya, di dalam diri Yesus itu ada dua, ada dua natur. mana Ada datanya sisi ada kemanusiaannya, ada sisi ketuhanannya. Kamu nggak mengerti itu. Ada nggak tertulis? Masalahnya kamu membahas Yesus, kamu nggak kenal dia. Kamu kenal Yesus tidak? Ada nggak tertulis Duinatur? Kamu Mana datanya kamu tertulis apa? Duinatur? Kamu Loh, tunggu. mana datanya Kamu itu, tertulis Duinatur? itu kenal Yesus atau Oke, Isa? gantian. Ya, kau kenal Yesus atau Isa? Gantian, boleh gantian? Oke, kata Yesus Ya, begini. dari tadi kau congor. Iya kan? Giliran saya bicara, kamu susah diam. Gimana Saya sih? punya data sebentar, gantian. Saya tanya, Data kamu nggak mengerti masalahnya data itu. Kamu pakai Bible. dulu. Coba Ya bantah. ampun, ini orang kayak cewek-cewek. Sus, ada nggak pakai data? Coba bantah pakai kitabmu. Ada nggak? Bantah pakai kitabmu. Siapa dulu? Tidak ada. Tidak Yesus ada. dalam kitab saya, nggak ada Yesus. Yesus itu Jangan dimut dong. Yesus itu hargai ngomong. saya, hargailah saya, Jangan- Ocit. Satu saja. Jangan kalian itu saling membela karena kalian seagama. Jangan begitu. Ya tapi datamu mana? Diskusi bicaranya? harus ada yang bicara. Kamu Diam, saya sudah diam tadi. Saya bicara. Teman-teman, Siapa nggak yang apa-apa. bicara sekarang? Sebentar, Saudara Ocit atau nggak apa-apa, saudara nggak apa-apa sama saya, nggak apa-apa. Oke, kamu dia. Begini. Ya, saya bicara ya. Bagian saya ya. Bagian saya. Kau diam dulu, Santo. Anda tidak Santo, kau Eh, diam dulu. Gantian. Anda tadi berkata ada data saya di dalam Bible. Kenapa Anda balik kepada Ih, ini Al-Quran? susah. Saya Ah. katanya mau diskusi. Saya Katanya tanya kepada diskusi. Yesus. Sus, adakah di Katanya diskusi. Kalian itu. Coba kau Kalian itu tunjukkan di mana takut. pernyataan Yesus. Takut saya telanjangi kalian di sini. Mana? Mana Duinatur mana? Abang Santo, Kau diam dulu. coba kita dengarkan dulu Santo. penjelasannya beliau. Kita Coba dengarkan dulu penjelasannya. saya nggak butuh penjelasan. Saya saya minta takut data. dia. Saya minta data. Saya nggak butuh Anda jelaskan. Saya Sudahlah. Kalau pengajar kamu para tidak pendeta, mau saya minta diskusi data ya aja. susah lah. Ya mana Duinatur? Kau kan tadi mengatakan Duinatur. Mana Duinatur? Mana tertulis? Coba. Buktikan. Saya diam. Diam, Bang Santo diam. Oke, buktikan. Dua natur. Oke. Lanjut. Tunjukkan data ya. Ya, data. Buka mute-mu. Tunjukkan Duinatur. Silakan. Saya buka di sini. Silakan. Duinaturnya di mana? Tertulis Duinatur. Coba. Ya. Kan itu enak gitu loh. Dua natur ya. Silakan. Coba. Open cam. Dengar, saya mau jelaskan ya. Data. Kau diam. Data. Saya Jadi minta begini. data.
Data donatur. Diam dulu. Emangnya Datanya saya apa? seperti nabimu, pendusta? Lah. Kamu sudah Nabimu itu melenceng. pendusta. Saya host di sini 2 natur kamu Jadi bilang gini, tadi, buktikan. kalau diam dulu. Kalau teman-teman Muslim mau bantah Yesus bukan Tuhan, pakai data. pakai data kitabmu. Donatur, Jangan pakai data Bible. Kalian standar ganda, kalian tidak percaya Bible, Anda tadi tapi kamu berkata pakai ada data Yesus Bible. Tuhan di dalam Nah, itu kan, Bible. Kan kenapa? begitu. Di dalam kitabmu tidak ada kebenaran kah? Sehingga kalian pakai ayat Alkitab untuk membantah? lari lagi ini Kau diskusinya. ngerti tidak Pak, ya. pertanyaannya? Kamu Katanya sudah tadi di dikasih dalam tadi. Bible bisa Tadi. ditunjukkan. Yang Jadi lagi begini, diskusi sama kalian itu kalian suka menang sendiri gitu loh, Bukan. tidak memberikan kesempatan. Kamu bicara Ya, tadi 2 apalagi natur, host jawab ini. pertanyaannya di Biblemu ada tak 2 natur? Jawab itu. Udah selesai. Itu poinnya. Dua Secara implisit dicatat bahwa dia adalah manusia dan juga dia Urusan dengan kamu Peros, belum kamu ilmu kamu belum di sini. Lanjut. Dia adalah manusia dan tetap manusia begitu. Enggak ada Nah, donatur. susah. Makanya Kita sepakat dulu. kalian itu- Anda jujur berarti tidak ada donatur, berarti itu asumsi Anda ya. Oke, sudah selesai. Sudah. ada ya. Jadi secara implisit itu Yesus adalah Tuhan dan dia juga manusia karena dia menambahkan dalam ya Pakai data. dalam dirinya itu kemanusiaan karena ada tujuannya. Pakai data. Dia harus Jadi mati. poinnya jujur dulu, poinnya tidak ada secara eksplisit dua natur ya. Tidak ada ya. Dah, sah. Nggak ada memang. Nah, sudah. Nggak ada. Betul. Cuma Ya, kalian oke, tidak kita memahami lanjut, kita tentang berkembang lagi ya. keberadaan. Kalian tidak mengenal Yesus, makanya kalian mengatakan Yesus bukan Tuhan. Memang bukan Tuhan kalian. Kan sudah tidak Karena ada, kalau toh. kalau kalian Sudah menjadikan tidak ada. Yesus Tuhan, kalian masuk surga. Janganlah, Oh, tidak ada dari penghuni mana neraka Yesus nanti. berkata, sekarang kalau Yesus Kalian Tuhan, kan penghuni neraka. nah, ya sekarang kan? kalau Yesus Tuhan, Nah, Bapak itu Tuhan jadi- atau bukan? Bapak itu Allah Bapak nah Tuhan ini atau bukan? pertanyaanmu salah. Pertanyaanmu salah. Oh berarti Yesus salah. Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Pertanyaanmu salah karena kamu tidak mengenal Yesus. Oh, saya gitu. tanya Kamu Yesus- tidak percaya. Yesus kamu tak mengaku mengenal mengaku. Kristen. Gitu. Yesus tak mengenal Kristen. Hah? Yesus tak mengenal Kristen. Apalagi Islam dia Oh. tidak kenal. Oke, kalau Kristen aja dia tidak kenal apalagi Islam. Masalahnya kami nggak ada masalah dengan Yesus. Kalian yang bermasalah. Kalian kan menganggap dia Tuhan. Itu kan Kalian asumsimu. menganggap kalian mengenal dia. Itu kan Sekarang asumsi kalian. tunjukkan bahwa Yesus mengenal Kristen. Supaya tidak asumsi, sajikan data. Monggo. Nah, Kasih saya tanya data, dulu, Yesus arti mengenal Kristen. Arti Kristen apa dulu? Yesus nggak Coba. tahu. Yang arti Kristen yang bikin arti itu masalahnya- siapa? Nah, arti Kristen Iya. itu kamu tahu nggak? Iya, pertanyaannya mau arti Kristen apa? Pertanyaan saya, Yesus kenal Nah, Kristen nggak? Kamu tidak tahu arti Kristen. Iya, udah makanya artinya, pertanyaanmu iya udah salah. artinya itu. Pertanyaan saya, Yesus kenal nggak? Nah, artinya apa dulu? Supaya Yesus saya kenal jawab. nggak? Yesus kenal Kristen nggak? Artinya apa dulu saya jawab? Yesus kenal Kristen atau tidak? Saya tanya arti Kristen itu apa supaya kamu tidak gagal paham di Arti situ. Kristen itu penyakit spilis. Pertama itu kali, ada. loh, memang ada Kayak datanya. nabimu kan? Kau buka di kau buka data. Saya bicara pakai data loh. Kau tahu nggak? Kristen itu adalah ejekan yang diberikan untuk pengikut Yesus. Tahu nggak? Iya betul. Nah, betul. apa artinya? Apa arti Kristen? Penyakit Kristen itu spilis. Coba buka datanya ya dari WHO, dari apa namanya? Apa itu? Coba namanya penyakit Prancis. Namanya penyakit Prancis. Coba. Loh. Ya iya, coba buka. Kenapa? Karena tidak ada aturan dalam Kristen itu. Pasang